Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kesepian. Kesepian. Manusia yang terpisah dari Allah akan merasakan hidup kesepian dan mengalami kesunyian yang mencekam. Banyak orang memikul beban, luka, kekhawatiran, kepedihan dan kekecewaan. Tetapi kesepian terdalam dialami oleh orang-orang yang terbenam dalam dosa. Kolose 1 ayat 21 firman Tuhan berkata juga, kamu yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Salah satu akibat kejatuhan manusia dalam dosa ialah manusia menjadi terasing dan jauh dari Allah. Seperti keterasingan yang terjadi dalam diri Adam dan Hawa. Mereka terpisah dari Allah dan berusaha menutupi diri karena dosa yang menguasai hidup mereka. Kesepian adalah kesadaran yang penuh dengan kepedihan bahwa seseorang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan dan berarti dengan Allah dan orang lain. Kesepian dapat menimbulkan kekosongan batin, kesedihan, keterasingan, bahkan keputusasaan. Yang berkembang dalam diri orang yang kesepian adalah perasaan tertolak dan perasaan tersisih. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kesepian dapat melukai diri. Beberapa orang merasa kesulitan berkomunikasi dengan sesamanya, dan bila tidak diatasi akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Keadaan masyarakat di mana kita hidup sekarang dapat menambahkan kesepian. Ada orang yang menghadapi kesulitan mengembangkan identitas dan hubungan berarti di tengah rimba birokrasi, spesialisasi, kompetisi, saudaraku. Masyarakat yang terus bergerak dan berubah dengan cepat cenderung membuat orang tidak mengenal Tuhan. Mereka tak berakar dan terpecah diri dan bisa menyebabkan kesepian yang mendalam. Lalu bagaimana caranya kita mengatasi kesepian? Saat ini mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan supaya kita jangan dikuasai oleh kesepian. Yang pertama, kita tidak merasa kesepian ketika kita berdoa. Pastinya berdoa kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 14 dan ayat 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Melalui doa membuat persekutuan lebih dekat dengan sahabat kita yang paling baik, saudara, dan yang paling mengerti kondisi kita, yang paling tahu kondisi kita, yang peduli kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Saat kita berdoa, kita sungguh-sungguh dapat bercakap-cakap, berkomunikasi dengan sahabat kita yang paling baik, yaitu Tuhan Yesus. Dia peduli, dia mengerti setiap persoalan yang kita hadapi, saudara. Amin. Dan yang kedua, mengatasi kesepian, kita tidak akan mengalami kesepian bila kita membaca Alkitab, saudara, membaca Alkitab. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan juga dalam Mazmur 119 ayat yang kedua, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati akan berbahagia, saudara. Kita tidak akan pernah kesepian bila kita membaca Alkitab. Orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tetap segar, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu, saudara, daunnya, tidak layu hidupnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan kebahagiaan akan memenuhi orang-orang yang berpegang kepada peringatan-peringatan, janji-janji firman Tuhan, serta yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Bila kita mengalami, saudara, kebahagiaan dan sukacita, maka kita dijauhkan dari kesepian.
Dan yang ketiga, saudara, kita tidak akan mengalami kesepian bila kita bersekutu. Bersekutu dengan keluarga kita dan dengan saudara seiman. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita lebih giat lagi, saudara, dalam bersekutu, beribadah, saudara, di dalam keluarga kita dengan saudara seiman, sehingga kesepian tidak menguasai kita. Penting sekali kita saling memperhatikan, saling berkunjung di antara keluarga kita, saudara-saudara kita, saudara seiman. Ini akan menjauhkan kita dari kesepian. Kita pun jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, saudara, atau persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Di kelompok kelas sekolah minggu, kelas PA, saudara, kelompok kecil, supaya kita jangan dipenuhi dengan perasaan kesepian. Melalui persekutuan dengan saudara seiman, kita saling menasehati, saling menguatkan, saudara, dan kita bisa bertumbuh dalam iman, saudara. Kita dikuatkan dalam iman. Mari kita melakukannya semakin giat, saudara, melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi inilah 3 langkah supaya kita dijauhkan dari kesepian. Yang pertama, kita tidak merasa kesepian ketika kita berdoa kepada sahabat kita yang terbaik, Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, kita tidak akan mengalami kesepian bila kita membaca Alkitab, merenungkannya siang dan malam, saudara, pegang pada janji-janji firman, sehingga hidup kita bahagia, saudara, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tetap segar, sukacita, semangat, tidak kesepian. Yang ketiga, kita tidak akan mengalami kesepian bila kita bersekutu dengan keluarga kita dan dengan saudara seiman. Saat kita datang kepada Tuhan Yesus melalui doa, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman dan keluarga kita, saudara, maka kita dibebaskan, saudara, dari kesepian. Amin. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Termasuk di sini adalah kesepian. Aku, kata Tuhan Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, saudara. Marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam doa, saudaraku, di dalam membaca firman Tuhan dan ibadah, bersekutu dengan keluarga dan saudara seiman, maka kita dibebaskan dari kesepian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami tidak usah kesepian lagi, karena Tuhan memberikan kepada kami jalan untuk dijauhkan dari kesepian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.